Halo kakak Ranti atau kakak Rini tadi yang pertama sekali live ya. Halo kak, halo juga kakak Ratni. Oke, ini baru berapa orang yang hadir? 23 orang ya. Hadir pertama kali. Iya, Kak Ratni semangat banget ya Kak Ratni. Yang lain semangat juga nggak nih dalam persiapan P3K-nya teman-teman? Walaupun masih belum ada kejelasan ya untuk tanggal, tapi nggak apa-apa teman-teman, pastinya tahun ini tetap dibuka kok. Cuman untuk tanggal pastinya itu belum tahu ya, jadi karena masih belum tahu, itu tetap semangat terus ya persiapannya ya. Nanti kalau misalnya udah tahu tanggalnya nih, tinggal berjuang aja lagi. Ya jadi jangan malas-malas belajar teman-teman, semangat terus. Oke. Nah ini dia soal pertama, soal nomor 1. Seperti biasa, setiap live itu bakalan ada 10 soal, teman-teman. Silahkan dijawab ya untuk soal nomor 1. Oke, di sini rata-rata jawabannya adalah yang A ya. Tadi aku lihat ada yang jawab B atau E ya. Oh, Kakak Tika jawabnya E. Hadir Kak Misha Apriska, hadir juga. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam Kak Rahayu. Oke teman-teman. Nah, kita langsung baca ke pertanyaannya aja ya. Apa data subjektif yang mendukung pasien mengalami anemia, teman-teman? Oke, hadir Kak. Siap, Kakak Bunda ya. Oke, data subjektif ya itu adalah data dari anamnesa pasien ya, berdasarkan keluhan pasien, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu ya. Di sini G1 panel A0 ya, usia kehamilan 30 minggu, PKM ya, memeriksakan kehamilannya dengan keluhan pusing mata kunang-kunang. Nah, ini dia data subjektifnya itu adalah keluhan pusing dan mata kunang-kunang. Berarti sini jawabannya adalah yang A. Kalau yang B, pasien tampak pucat ya. Di sini pasien tampak pucat itu dari observasi kita, teman-teman. Itu bukan data subjektif ya, tapi itu dari observasi kita ya, yaitu data objektifnya, teman-teman. Nah, kemudian konjungtiva anemis ini juga ini berdasarkan pemeriksaan fisik ya, ini data objektif. Kemudian yang D, tekanan darah 9/60 ini juga data objektif ya, hasil dari TTV. Kemudian yang E ini apalagi ya, hasil pemeriksaan penunjang, ini adalah data objektif kadar HB. Nah, jadi kalau data subjektif itu adalah data yang berdasarkan dari keluhan pasien, yaitu pasien mengeluh pusing, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Next kita lanjut ya ke soal nomor 2. Dan jangan lupa teman-teman siapin kertas kecil-kecilnya untuk apa? Untuk menghitung benar salahnya skor kalian, teman-teman. Udah disiapin belum nih kertas kecil atau kertas coret-coretnya? Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Berapakah TFU normal untuk pasien di atas? Nah, seorang bidan di poli kandungan itu sedang melakukan pemeriksaan Leopold pada ibu hamil usia kehamilan 24 minggu. Kemudian, bidan sedang melakukan pengukuran TFU. Berapakah TFU normal untuk pasien di atas? Jadi ini untuk menghitung TFU ya. Menghitung tinggi TFU cm. Menentukan usia kehamilannya ya teman-teman ya. Dari usia kehamilan itu ditanyakan berapa TFU normal, itu ada rumusnya teman-teman. Ada yang tahu rumusnya nggak nih? Kalau anggota grup itu tahu ya, udah pernah aku bahas juga di grup teman-teman. Bahkan materinya juga pernah aku kasih. Rumusnya apa teman-teman? Usia 24 minggu. Rumusnya apa? Dia ada yang dalam minggu, ada yang dalam bulan, teman-teman. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang 7/8, ada yang mana nih kira-kira? Rumusnya guys. Ya silahkan dicari-cari dulu ya teman-teman ya, dicari-cari dulu.
Yuk, yang mana nih teman-teman? Yang A atau yang D? Yang D. Yang D atau yang A, teman-teman? Berapa TFU normal? Ada yang 21, ada yang 26. Yang mana nih? Oke, jadi kalau untuk menghitung rumus usia kehamilan ya, usia kehamilan berdasarkan TFU kadang tergantung dari dari pertanyaannya ya, teman-teman. Ada yang menghitung usia kehamilan dari HPHT-nya ya, HPHT-nya, HPL-nya, kemudian ada juga yang diketahui cuman usia kehamilannya ya, teman-teman ya, ada usia kehamilannya. Ada juga misalnya yang menghitung usia kehamilan berdasarkan TFU-nya ya, teman-teman. Ada juga yang ditanyakan TFU-nya segini. Nah, yang ditanyakan usia kehamilannya berapa. Nah, kalau misalnya kayak gitu, teman-teman, itu ada rumusnya. Bentar ya, aku ada screenshot. Nah, nih. Tinggi fundus uteri ini berdasarkan McDonald ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini dia. Kalau tinggi fundus uteri dalam sentimeter itu dikalikan dengan 2/7, teman-teman ya. Ini untuk menghitung usia kehamilan dalam bulan. Ya, menentukan usia kehamilan dalam bulan, yaitu rumusnya TFU dikalikan 2/7 ataupun bisa ditambah dengan 3,5, teman-teman. Nah, ini hasilnya nanti dalam bulan ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang menghitung usia kehamilan dengan satuan minggu ya. Nah, di sini TFU-nya itu dikalikan 8/7, teman-teman. Nah, pernah dengar kan rumus ini? Ini berdasarkan rumus si McDonald ini, teman-teman. Jadi untuk menentukan usia kehamilan bisa dengan yang rumus 4/3 ya. Kemudian dengan rumus ini McDonald. Kemudian dari USG juga bisa, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ini ya kalau rumus untuk menentukan usia kehamilan berdasarkan TFU ya, teman-teman ya. Menentukan usia kehamilan berdasarkan TFU. Oke, jadi gimana teman-teman? Udah dapat jawabannya? Kira-kira yang mana? Coba cari dulu. Jadi jawabannya yang mana nih? Nah, karena tadi kan TFU-nya, usia kehamilannya berapa ya? Usia kehamilannya 24 minggu ya. Jadi kita pakai rumus yang ini, teman-teman, yang ini nih. Nah, rumus yang ini ya, yang nomor 2, teman-teman ya. Jadi itu TFU-nya dikalikan 8/7 sama dengan usia kehamilan. Oke, dikalikan dengan 8/7 ya. Kita tulis di sini TFU dikalikan 8/7 ya. Nah, ini untuk menentukan UK, teman-teman. Nah, di sini usia kehamilannya udah tahu, yaitu 24 minggu. Tinggal masukin aja 24 sama dengan TFU ya. TFU-nya berapa? TFU-nya yang belum diketahui, teman-teman. Nah, dikalikan 8/7. Nah, ini tinggal coret aja ya. 24 bagi 8 itu adalah 3. Nah, kita kalikan silang, jadi 3 kali 7 itu 21. Maka hasilnya TFU adalah 21 cm, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini kalau rumusnya udah pernah di-share ya oleh admin, teman-teman. Aku masih ingat ini udah di-share oleh admin. Ya, jadi silakan dibaca-baca lagi. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang A. Next, kita lanjut ya ke soal nomor 3, teman-teman. Nah, soal nomor 3 ya. Ada yang masih benar semua? 2 soal tadi ada yang masih benar semua nggak nih? Karena betul, oke. 3 kali 8 ya 24, Bun. Iya, 3 kali 8 24. Benar kan? 3 kali 8 24. Benar semua. Oke. Nah, soal nomor 3, teman-teman. Seorang wanita usia 26 tahun dengan kehamilan 35 minggu dibawa ke IGD karena merasa mulas dan nyeri di bagian bawah perut 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan IUFD dan terdapat kanker rahim di pasien tersebut.
ya, sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan anak kembali. Bidan ditanya oleh pasien bagaimanakah perkembangan kesehatannya. Bidan tersebut mengatakan bahwa pasien sebaiknya istirahat dan hasil perkembangan kondisi akan disampaikan setelah ibu merasa lebih baik. Aspek etik legal, teman-teman. Ada yang dapat soal ini nggak waktu ujian? Ada yang dapat soal etik legal? Kayaknya banyak yang bilang dapat kode etik ya. Katanya banyak yang dapat kode etik. Kakak bunda siapa nih? Kakak bunda Rafa Rama nggak dapat ya. Yang lain gimana? Dapat Kak, dan aku bingung. Oke, Kak Ratna enggak Mbak. Nah, ada beberapa yang banyak banget dapat kode etik ya, kurang lebih kayak gini soalnya, bener nggak? Kurang lebih kayak gini ya, kayak ada autonomy, justice, kemudian veracity, teman-teman, akuntabel, kemudian apa lagi? Fidelity ya, banyak banget teman-teman. Itu ada berapa ya? 14 atau 11 ya. Dan materinya udah pernah aku share di grup Telegram ya. Jadi silahkan dicek-cek lagi teman-teman. Materi-materinya silahkan dibaca-baca lagi ya. Oke, jadi aspek etik legal yang diterapkan apa? Oke, aku lihat dulu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa aspek etik legalnya. Nah, itu ada otonomi, kebaikan ya. Kebaikan tuh beneficiency. Yaitu prinsip ini menuntut tenaga medis untuk melakukan hal yang baik, dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Nah, jadi ya berdasarkan dari soal tadi nih teman-teman ya, di sini kata kuncinya. Bidan ya mengatakan bahwa pasien sebaiknya istirahat dan hasil perkembangan kondisi akan disampaikan setelah ibu membaik. Nah, itu tujuannya supaya ibu tidak kepikiran atau stres ya, makin banyak stresnya nanti makin sakit ya teman-teman. Jadi tunggu keadaan ibu stabil dulu baru dikasih tahu nih hasil pemeriksaannya, dan itu merupakan etik legal dari beneficiency, yaitu kebaikan teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Next, lanjut ke soal nomor 4. Ada yang masih benar semua teman-teman. Nah, ini lagi-lagi soal etik legal ya. Kayaknya malam ini itu dominan soal etik legal. Karena kemarin banyak banget yang komen bahas tentang soal kode-kode etik dong, kayak gitu. Jadi aku bikinin lagi teman-teman. Mau materinya Kak? Oke, buat teman-teman yang misalnya mau materi yang lebih lengkapnya teman-teman ya, di sini aku nggak ngejelasin begitu rinci ya. Untuk materi lengkapnya itu kalian bisa dapetin di dalam grup Telegram. Nah, buat kalian yang mau gabung ke grup Telegram, silahkan ditonton sampai akhir teman-teman. Karena apa? Buat kalian yang mau gabung ke grup Telegram, itu pertama kali order ebook 2024 ya. Nah, jadi setiap live itu pasti ada potongan diskon teman-teman, harga promo teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silakan dipantengin sampai akhir supaya kalian bisa dapetin potongan harga ebooknya teman-teman. Oke, soal nomor 4 ya, kita lanjut. Kak, ada dijual bukunya Kak? Ada Kakak, nanti di akhir live ya aku kasih tahu gimana cara untuk kalian order ebook plus dengan grup Telegramnya ya. Oke, seorang wanita usia 28 tahun diantar suami pergi ke poliklinik ya karena mengeluh nyeri di bagian perut dan sering mengeluarkan keputihan seperti darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan, Kak, hamba Allah, Kak, aku sudah order ebook tapi chatnya kehapus jadi hilang linknya Kak. Bisa Kakak kirim link ebook? Chat admin aja Kakak ya, chat admin aja. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien mengalami infeksi dan pasien tidak ingin agar suaminya tahu karena khawatir ya akan menimbulkan kesalahpahaman. Suami memaksa bidan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan istrinya karena suami merasa memiliki hak untuk tahu. Apakah aspek etik legal yang harus dihormati oleh bidan kepada suami pasien? Nah, pertanyaannya adalah aspek etik legal yang harus dihormati oleh bidan kepada suami pasien teman-teman ya. Ini yang dikatakan yang sedang dibicarakan adalah etik legal dari bidan ke suami, bukan dari bidan ke pasien ya teman-teman ya. Nah, kira-kira yang mana nih? Kak, aku nggak bisa ikut sampai akhir, mau berangkat jaga malam Kak, minta info telegramnya gimana? Kakak Zalvan, silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN ya. Terus nanti kan ada link untuk pemesanan ebook. Nah, silahkan diklik aja Kakak Zalvani. Dan jangan lupa di follow ya
Kakak Zalfani ya. Jangan lupa di follow Instagramnya Lolos ASN. Oke, kira-kira apa nih teman-teman? Nah, kita lihat lagi ya. Oke, jadi ya, di sini berkaitan dengan apa teman-teman? Ya, prinsip kejujuran atau veracity, yaitu seluruh pembeli layanan kesehatan untuk mencapai kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan agar klien mengerti, teman-teman ya. Jadi ini berkaitan dengan etik legal dari veracity, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kenapa aku bilang veracity? Veracity itu kan artinya kejujuran ya. Nah, jadi di sini bidan itu harus ngomong apa adanya kepada suaminya ya, tidak boleh berbohong. Nah, di sini yang sedang dibicarakan itu adalah yang harus dihormati oleh bidan kepada suami, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Lanjut ya ke soal nomor 5, teman-teman. Nah, ini dia soal nomor 5, silahkan dijawab. Seorang ibu usia 32 tahun, 8 jam postpartum spontan dengan diagnosa preeklamsia berat, dirawat di ruang nifas ya, hasil pengkajian tekanan darah 18/110, nadi 90 kali per menit, pernafasan 26 kali per menit, dan ibu mengeluh nyeri kepala. Pasien merintih dan menangis. Bidan mencoba menenangkan pasien agar tidak mengganggu ketenangan pasien lainnya. Apakah aspek etik legal, teman-teman, yang ditegakkan oleh bidan? Telegram sudah di-share ya Kak materinya. Sudah Kakak Mariani, boleh dicek-cek lagi ya di grup Telegramnya ya. Itu kan ada di grup Telegram itu kan ada bagian files ataupun berkas ya. Jadi silakan diklik aja di situ. Itu ada semuanya, teman-teman. Di bagian files. Di bagian file ya, teman-teman ya. Oke, nah jadi di sini pasiennya nih merintih ya, membuat kegaduhan, yaitu dengan merintih dan juga menangis sehingga bisa mengganggu ketentraman atau kenyamanan pasien yang lain. Nah, jadi di sini bidan mencoba menenangkan pasien tersebut ya supaya tidak mengganggu orang lain. Nah, aspek etik legalnya itu apa? Ya, yaitu adalah yang justice, artinya berbuat adil ya teman-teman ya. Salah satunya apa? Yaitu menjaga ketenangan orang lain ya. Jadi di situ kan adil, nggak membeda-bedakan pasien ini ya dengan pasien yang lainnya. Jadi adil semua. Sehingga salah satunya yaitu membuat ibu tenang supaya pasien yang lain juga ikutan tenang, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang E. Kode etik bidan Mbak, iya udah aku share Kakak. Lanjut ya ke soal nomor 6. Oke, apakah kriteria prioritas yang harus dievaluasi dari kondisi neonatus tersebut? Kita lihat ya. Seorang pasien postpartum melahirkan bayi laki-laki secara spontan di ruang bersalin. Riwayat kehamilan 37 minggu dengan ketuban hijau mekonium. Nafas bayi tersengal-sengal, tidak menangis, tonus otot lemah, warna kulit tubuh bayi sianosis. Frekuensi jantung 80 kali per menit. Kira-kira kriteria prioritas ya. Yang pertama sekali kita evaluasi itu apa teman-teman pada kondisi neonatus di kasus ini? Ada suhu tubuh, warna kulit, frekuensi nadi, refleks dan tonus, dan juga kemampuan bernafas. Nah, biasanya kalau kita nolong infartu ya, pasti yang pertama sekali kita nilai itu adalah bayinya menangis atau tidak, teman-teman. Itu yang pertama sekali kita nilai ya. Kalau misalnya dia menangis, artinya paru-parunya itu mengembang dengan sempurna. Nah, paru-paru mengembang sempurna itulah makanya dia menangis, dan juga untuk bisa mengeluarkan cairan-cairan ya seperti cairan ketuban tadi ataupun mekonium ya, teman-teman. Nah, tetapi kalau misalnya bayinya itu tidak menangis ya, kita curiganya dia asfiksia dan juga terjadi kegagalan dalam mengembangkan paru-parunya, teman-teman. Sehingga berkaitan nanti sama kemampuan bernafasnya ya, seperti itu. Nah, jadi yang dievaluasi itu adalah kemampuan bernafas. Salah satu menilai kemampuan bernafas bayi baik atau tidak itu adalah dengan melihat apakah bayi nangis atau megap-megap, teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang E. Sampai soal nomor 6 ini ada yang masih benar semua enggak nih? Soal nomor 6 ada yang masih benar semua kah? Kayaknya masih pada benar lah ya. Kayaknya gampang-gampang soal live. Gak kayak try out ya, telat terus. Salah satu Kak. Gak Kak, masih Mbak, oke. Kayaknya soal live itu lebih gampang daripada soal try out ya. Benar atau enggak nih?
para netizen ya, para teman-teman semua. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini masih lanjut lagi ya ke kode etik. Jadi seperti biasa aku bilang malam ini soalnya lebih dominan kepada prinsip etik, teman-teman. Nah, jadi ada prinsip etik beda-beda ya. Ada prinsip etik kedokteran, prinsip etik keperawatan, dan juga prinsip etik kebidanan, teman-teman. Tapi untuk etik kedokteran, kebidanan itu rata-rata hampir sama, cuma jumlahnya aja yang berbeda. Kalau nggak salah aku, prinsip etik kedokteran itu ada 4 ya, kalau nggak salah aku. Kemudian kalau perawat itu ada 9 atau berapa ya, aku lupa juga teman-teman ya. Intinya tapi semuanya sama, ada autonomi, beneficiency, confidentiality, veracity ya teman-teman ya. Oke, lanjut untuk soal nomor 7. Nah, Nyonya K ya, ini Nyonya K teman-teman. Nyonya K usia 25 tahun, G1, mengeluh keluar bercak darah sedikit dari jalan lahirnya. Sudah berlangsung 15 hari sehingga dia bingung apakah ini termasuk normal atau tidak. Dan ia ragu saat melaksanakan sholat karena saat dia mau mandi besar ada bercak darah yang keluar. Oke, bidan menjelaskan kadang fisiologis keluar bercak darah pada wanita hamil sebagai proses nidasi. Nah, proses nidasi itu maksudnya implantasi ya teman-teman ya. Kemudian sehingga klien bisa melaksanakan ibadah seperti biasa, akan tetapi Nyonya K merasa tidak nyaman sehingga memutuskan menunggu bersih saja untuk melaksanakan sholat. Nah, kira-kira prinsip etiknya apa? Ya, yaitu adalah autonomi teman-teman ya. Kata kuncinya di mana? Yaitu adalah di sini. Nah, bidan itu bilang ya, kalau itu bukan darah haid, maksudnya itu tetap bisa sholat ya, dari bidannya bilang gitu. Nah, tapi si klien itu dia, ngerasa nggak nyaman gitu, sehingga dia tetap memutuskan untuk menunggu bersih saja, baru dia sholat. Nah, itu merupakan salah satu prinsip autonomi. Coba kita lihat dulu ya, prinsip autonomi itu adalah, kalau otonomi teman-teman, yaitu adalah prinsip otonomi itu didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Nah, tadi kan ibunya udah dijelasin sama bidan ya, kalau itu tetap boleh dilakukan sholat. Tapi akhirnya si pasien itu malah membuat keputusannya sendiri ya, kalau ya udahlah tunggu bersih aja kayak gitu, karena mungkin dia kayak kurang puas gitu atau gimana ya teman-teman ya. Nah, kalau confident itu adalah kerahasiaan teman-teman ya, salah satunya ini kerahasiaan, yaitu kerahasiaan informasi tentang klien yang harus dijaga kayak gitu ya, privasinya harus dijaga oleh bidan kayak gitu. Salah satunya apa? Misalnya menutup skeram ya saat pemeriksaan genitalia ya, menutup gorden saat pemasangan kateter. Nah, itu masuk ke prinsip confidentiality teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang A. Next, lanjut ya ke soal nomor 8. Nah, ini dia soal nomor 8. Seorang ibu primipara usia 25 tahun postpartum. Soalnya kalau tentang etik legal susah-susah gampang Kak. Iya sih, tergantung cara kita menganalisis soalnya dan menemukan kata kuncinya lagi ya Kak Meriani ya. Oke, seorang ibu primipara usia 25 tahun postpartum 30 jam mengeluh buang air kecil sedikit-sedikit. Bidan melakukan pemeriksaan fisik, didapatkan data TFU guys. TFU 1 jari atas umbilikus. Posisi uterus di samping kiri, area simpisis menonjol, dan ibu kesakitan saat dipalpasi. Lokia rubra banyak. Apa kesimpulan bidan, teman-teman? Oke, kesimpulan bidannya apa nih? Diuresis apa artinya, teman-teman? Diuresis postpartum itu apa? Yang A diuresis, yang B distensi bladder, kemudian yang C diaforesis postpartum, yang D atonia uteri, yang E distensi abdomen. Ya, apa nih? Ini keluhannya buang air kecilnya dikit-dikit, teman-teman ya. Kemudian pas pemeriksaan fisik, TFU-nya itu 1 jari atas umbilikal. 1 jari atas umbilikal, teman-teman. Nah, posisi uterusnya itu ada di samping, area simpisis menonjol. Area simpisisnya menonjol ya, itu berarti ada
urinnya penuh, teman-teman, kandung kemihnya penuh. Kemudian kesakitan saat dipalpasi, lokia rubranya banyak. Kesimpulan bidan, yo apa nih? Diuresis tuh artinya apa diuresis? Obat-obat diuretik ya, artinya kalau obat diuretik tuh obat-obat yang bisa membuat pasien tuh kencing-kencing terus ya. Nah, kalau diuresis postpartum apa artinya teman-teman? Diuresis postpartum tuh kayak ini gak sih, kayak ibunya tuh kayak ngerasa senantiasa pengen kencing, bahkan sampai gak bisa nahan gitu loh, bahkan bisa nyebabin ngompol kadang, iya gak sih? Untuk diuresis postpartum. Kalau diaforesis tuh apa teman-teman? Diaforesis. Diaforesis itu berkaitan sama keringetan ya teman-teman ya. Kalau tonia itu kontraksi tidak, kontraksi uterus tidak ada ya. Yang A atau yang B teman-teman? Yuk, diuresis postpartum ada yang tahu nggak? Sama distensi bladder tuh apa ya? Distensi bladder apa? Ini soal nomor 8 ya, 2 soal lagi teman-teman. Diuresis postpartum atau distensi bladder. Nah, jadi dia sini keluhannya buang air kecilnya dikit-dikit teman-teman. Ini biasanya pengaruh juga sama karena pasca lahiran ya teman-teman ya. Pasca lahiran juga bisa nih pengaruhnya. Ada yang A, ada yang B nih. Tadi ada juga yang jawabnya D, kayaknya banyak banget yang jawab D tadi ya, atonia uteri. Kalau distensi bladder tuh kandung kemihnya ini ya, kandung kemihnya penuh teman-teman. Ya, jawabannya itu adalah yang mana teman-teman? A atau B nih? Ya, kalau distensi bladder itu kandung kemihnya penuh. Kalau diuresis postpartum itu apa? Aku tanya dari tadi, diuresis postpartum apa guys? Ada yang tahu nggak nih? Yang tahu diuresis postpartum? Yuk, coba yuk dijawab teman-teman. Sambil latihan juga nih. Diuresis postpartum. Buka Google dikit boleh, nggak apa-apa. Buka di Google dikit. Peningkatan aliran urin. Oke, 30 jam ya. Kelebihan cairan. Oke, jadi diuresis itu apa ya? Kelebihan cairan ya, rasanya mau kencing-kencing terus kayak gitu ya kalau bahasa awamnya. Nah, jadi kalau berdasarkan kasus ini kira-kira diagnosisnya jadi apa? Iya, jadi diuresis postpartum itu salah satunya penyebabnya dari penurunan kadar estrogen. Nah, jadi kalau berdasarkan kasus ini ya, yaitu keluhannya buang air kecilnya dikit-dikit ya. Kemudian mana nih? Area simpisisnya itu menonjol. Kira-kira ini kesimpulannya apa? Diuresis atau distensi bladder, teman-teman? A atau B nih? Waduh. Mulai bingung ya. Ya, jawabannya adalah yang diuresis postpartum ya, teman-teman ya. Di sini dia ini nih posisinya kelebihan cairan ya, sehingga menyebabkan si simpisisnya menonjol, yaitu kandung kemihnya cepat terisi penuh ya, teman-teman. Tapi waktu BAK-nya itu jadi sedikit-sedikit, teman-teman ya. Itu salah satu kesimpulannya adalah yang A, diuresis postpartum. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang A. Next, lanjut ke soal nomor 9. Oke, ini gampang banget, pasti benar semua lah nih. Seorang bidan yang bertugas di ruang rawat postnatal ya sedang mengajarkan teknik perawatan payudara kepada pasien.
Nah, apa peran bidan yang sesuai pada kasus di atas? Ini udah benar semua lah ya teman-teman ya. Tutup mata nih kayaknya udah tahu semua nih jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang A, pendidik ya. Peran bidan itu ada juga keluar waktu ujian tahun lalu teman-teman. Jadi dibaca-baca lagi ya terkait peran bidan. Itu peran bidan ada sebagai pendidik, pengelola, pelaksana, peneliti ya teman-teman ya. Jadi silakan dibaca-baca lagi. Lanjut ke soal yang terakhir. Nah ini dia soal yang terakhir. Silakan dijawab. Seorang pasien pos SC baru saja diantar dari kamar operasi ke ruang nifas. Keadaan umum klien dalam keadaan sadar, kompos mentis ya. Kompos mentis teman-teman, artinya sadar. Kemudian ya, bidan melakukan observasi TTV. Berapakah frekuensi observasi TTP sebaiknya dilakukan oleh bidan saat itu? Nomor 9 tadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, silahkan kita move on ya ke soal nomor 10. Untuk yang ketinggalan nanti live-nya aku upload ulang di YouTube aku teman-teman. Dan tadi aku barusan upload YouTube ya terkait rekaman live tanggal 10 Juli kemarin. 30 menit sekali atau 15 menit sekali teman-teman. Ya, jadi di sini kan dibilangnya pos SC baru aja ya teman-teman ya. Pos SC baru saja diantar. Nah itu TTV yang dilakukan itu adalah 15 menit sekali. 15 menit sekali itu pada 1 jam pertama ya, 1 jam pertama postpartum. Kemudian 30 menit sekali itu pada 1 jam kedua teman-teman. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang A. Oke, kira-kira kalian benar berapa dan salah berapa teman-teman? Apakah ada yang benar semua atau ada yang masih salah? Gak apa-apa ya, yang masih salah gak apa-apa, kan masih belajar ya, belum ada ujian. Dan semoga nanti ujian benar semua harusnya ya. Lanjut ke buat kalian yang misalnya mau order ebook ya, silahkan kalian pergi ke Instagramnya Lolos ASN. Dan silahkan di follow akunnya biar kalian dapetin potongan harganya sebesar 20.000 untuk setiap pembelian ebook. Plus gratis gabung ke dalam grup Telegramnya teman-teman. Buat kalian yang mau order silahkan klik link WA admin di sini. Dan khusus live aku itu ada potongan 20.000, harga normalnya adalah 120.000. Jadi 100.000 aja teman-teman, dan ini terbatas di saat live aku aja ya. Itu kuotanya sekitar untuk 5 orang tercepat. Jadi silahkan digercep-gercepin aja 5 orang tercepat teman-teman ya, untuk dapetin ebook dan juga grup Telegram. Jadi di grup Telegram itu udah ada di share materi. Kemudian kuis harian setiap hari Senin sampai hari Sabtu ya. Kemudian sehari itu ada 3 kali soal kuis dan pembahasan full semua dengan video. Begitu juga dengan ebook itu full dengan video. Kemudian selain itu setiap akhir bulan itu ada tryout-nya teman-teman. Tryout khusus soal-soal bidan ya. Dan juga pembahasan secara video. Dan untuk ebook itu juga pembahasannya secara video. Untuk ebook ada soal teknis bidannya, kemudian wawancara, manajerial, dan juga sosiokulturalnya teman-teman ya. Jadi 100.000 itu udah kalian dapetin semua. Dan itu berlaku seumur hidup dan murah banget. Untuk ebook berlaku seumur hidup, untuk grup itu berlaku sampai kalian selesai ujian ya. Jadi menurut aku murah banget, silahkan digercep-gercepin, jangan sampai kuotanya habis karena cuma untuk 5 orang tercepat teman-teman. Ya kayak gitu. Besok live lagi nggak kak? Besok tetap live teman-teman ya, sebagai aku bayar utang yang kemarin nggak live ya. Jadi besok live sebagai ganti bayar utang aku. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terima kasih yang udah bergabung ya. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Kita besok live jam 7 malam, jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Oke guys, sekian dari aku. Bye-bye.